Saudara-saudari terkasih, kita merayakan Ekaristi pada petang hari ini memperingati 1 tahun meninggalnya Bapak Dr. Fransiskus Leburaya. Kita merayakan bertepatan dengan masa Adventus, satu masa penting seluruh gereja mempersiapkan diri untuk menyongsong perayaan Natal, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang kelahiran. Bacaan pertama sebetulnya berbicara tentang kelahiran Simson, dan bacaan Injil kita dengar kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini dua tokoh penting. Kelahirannya disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa, karena orang tua mereka masing-masing sudah lanjut usia, bahkan dikatakan mandu. Tapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Dan dua tokoh ini mempunyai peranan yang penting. Mereka penting karena mempunyai hubungan dengan rencana Allah bagi umatnya. Simson lahir pada saat Israel membutuhkan seorang pemimpin, seorang pahlawan untuk kepentingan Israel. Dan Yohanes Pembaptis kita tahu dia lahir juga dengan cerita Injil tadi, disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dia menjadi penting karena hubungan dengan rencana Allah dengan Yesus yang akan datang, Yesus yang akan lahir. Kalau bukan karena Yesus, Yohanes tidak penting. Yohanes bukan apa-apa, tapi hanya karena Yesus yang akan datang, dan Yohanes harus mempersiapkan jalan itu. Dia menjadi tokoh yang penting. Jadi pentingnya seorang tokoh adalah pada hubungannya, tugas-tugasnya dalam kaitan dengan kepentingan sesuai rencana Allah. Baik itu Simson, dia penting karena hadir untuk Israel. Yohanes Pembaptis penting karena hadir mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tanpa Tuhan, dua tokoh ini tidak ada apa-apanya. Kita patut bersyukur karena Tuhan menggunakan tokoh-tokoh penting untuk mempersiapkan jalan bagi banyak orang.
Dan pada masa Adventus, kita semua diarahkan kepada Yesus Tuhan, kepada kelahiran Yesus Juru Selamat. Dan pada situasi saat gereja seluruh mempersiapkan diri Adventus, kedatangan Tuhan pada hari raya Natal, kita secara khusus dan istimewa memperingati meninggalnya, wafatnya juga seorang tokoh penting, Pak Pras Leburaya. Semua kita pasti mengenal dia dari sejauh mana kita dekat dengan dia, sejauh mana kita pernah berjumpa dengan dia, sejauh mana kita melihat karya-karya pelayanan dan pengabdian. Sebagai seorang bapa di dalam keluarga, sudah sangat pasti keluarga mengenal dia baik. Siapakah dia? Sebagai seorang pemimpin masyarakat, pasti masyarakat banyak juga tahu siapakah beliau. Kitab suci berbicara kepada kita, mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa memang setiap orang penting, semua kita penting, bahwa kita penting, dan Bapak Pras Leburaya juga penting, tokoh yang penting. Kiranya selalu kita lihat dalam kaitan dengan seorang beriman. Dia tidak hanya seorang tokoh pemimpin di masyarakat, dia tidak hanya seorang ayah di dalam rumah, tapi dia adalah seorang beriman, seorang yang menata seluruh hidup dalam kaitan dengan imannya, dalam kaitan dengan Tuhan. Kita tidak meragukan ketokohan beliau. Kita memandang seluruh hidup pengabdian dan pelayanan juga dari sisi seorang tokoh beriman, mempunyai iman kepercayaan untuk meletakkan seluruh hidupnya pengabdian dan pelayanan itu dalam kaitan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mempunyai arti apa-apa. Tanpa Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak banyak bermanfaat. Dan ketika seseorang
melakukan apa saja yang dia lakukan untuk kepentingan banyak orang, untuk banyak masyarakat, untuk keluarga, dan dia lakukan itu sebagai ungkapan imannya, dia menjadi penting, dia menjadi bermakna di dalam kehidupan. Maka pada memperingati 1 tahun kematian beliau, pertama-tama kita mensyukuri anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada beliau, yang beliau telah hayati anugerah kehidupan itu sebagai seorang beriman dan mendedikasikan, mempersembahkan seluruh kehidupannya sebagai seorang beriman bagi kepentingan keluarga dan juga bagi kepentingan masyarakat banyak. Sebagai seorang pemimpin yang kita kenal, dalam menjalankan tugas kepemimpinan tetap melihat dan menyadari bahwa kesempatan-kesempatan yang diberikan, tugas-tugas yang dilaksanakan adalah bagian dari ekspresi ungkapan iman sebagai seorang Katolik yang mendedikasikan diri untuk masyarakat banyak. Kita bersyukur bahwa beliau telah melaksanakan, menjalankan kehidupan itu dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya sampai saatnya Tuhan memanggil dia. Karena Tuhan mempunyai rencana bagi kehidupan setiap kita, mempunyai rencana bagi kehidupan beliau. Pada saatnya Tuhan memanggil dia kembali setelah menjalani hidup, setelah mendedikasikan kehidupannya di dunia ini. Dan atas anugerah kehidupan itu kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa beliau telah melaksanakan, menjalankan hidupnya sebagai seorang beriman. Bagi orang beriman, kematian adalah pintu jalan menuju hidup abadi, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu kesedihan, bukan sesuatu yang dilihat sebagai bencana dari kehidupan, tapi dia adalah jalan kepada kehidupan itu. Sebagaimana Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Ketika orang hidup untuk Tuhan, pasti mati itu keuntungan. Mati bukan kerugian. Kerugian bagi diri,
kerugian bagi keluarga, kerugian bagi banyak orang. Ketika orang hidup untuk Tuhan, kematian adalah keuntungan. Dan itulah keyakinan iman dari Santo Paulus yang disampaikan kepada umatnya di Filipi. Ke dalam hidup ini, hiduplah untuk Tuhan. Supaya ketika kita mati, kematian itu adalah keuntungan. Karena kita telah hidup untuk Tuhan. Beliau telah hidup sekian lama, sekian waktu untuk Tuhan, maka kematian beliau adalah keuntungan bagi beliau, bagi keluarga, dan juga bagi banyak orang. Dan kita mensyukuri anugerah hidup ini dan kita berdoa bahwa dengan korban Tuhan yang kita rayakan, beliau memperoleh sukacita abadi. Dan dengan korban yang kita rayakan ini, semua kita juga diberkati oleh Tuhan. Semua kita dikuatkan di dalam iman kita, supaya ketika masih mempunyai waktu untuk menjalani hidup ini, entah sebagai siapa saja, orang biasa, orang di dalam keluarga, orang yang mempunyai jabatan-jabatan di dalam pemerintahan atau dimanapun, ketika waktu diberikan kepada kita untuk menjalankan itu, hidup kita untuk Tuhan, sehingga mati kita pun adalah keuntungan. Dan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi melanjutkan dengan mengatakan, kalau saya diberi waktu untuk hidup, itu artinya bekerja untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kasih, buah-buah keselamatan. Ketika aku diberi waktu untuk hidup, itu berarti bekerja untuk menghasilkan buah. Saudara-saudara terkasih, kita diberi waktu oleh Tuhan. Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi Tuhan beri waktu kepada kita, hidup untuk Dia, dan bekerja untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, sehingga pada saatnya kematian kita adalah keuntungan bagi kita dan bagi banyak orang. Mari kita bersyukur dan kita bangkit berdiri untuk meneguhkan kembali iman kepercayaan kita kepada Allah.